Selamat pagi, salam Patunggilan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara warga Gereja Kristen Jawiwetan. Saya Pendeta Jonet Sudarmoko saat ini melayani di GKJW Jemaat Darmo. GKJW Jemaat Darmo merupakan gereja yang termasuk di dalam cagar budaya karena gedung gereja ini diresmikan pada tahun 1930 dan merupakan bangunan bersejarah. GKJW Jemaat Darmo Surabaya terletak di Jalan Diponegoro nomor 24 yang merupakan jalan utama di kota Surabaya. Sehingga disinilah pelayanan Gereja Kristen Jawiwetan memperoleh tantangan sebagai jemaat di tengah kota Surabaya yang sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Kami berharap panjenengan semua senantiasa sehat dan saling mendukung di dalam doa. Pagi hari ini saya bersama dengan Majelis Jemaat GKJW Darmo siap untuk melayani ibadah Minggu Pentakosta tanggal 23 Mei 2021 untuk panjenengan semua. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam Patunggilan, semoga dalam keadaan sehat selalu. Dalam ibadah Minggu pada hari ini kita akan menggunakan liturgi khusus yang telah disiapkan oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jawiwetan. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam persekutuan bersama dalam ibadah pada hari ini, di rumah masing-masing dan dimanapun panjenengan berada. Ibadah Minggu dalam rangka Pentakosta akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jonet Sudarmoko, MTH, beserta Penetua Diaken GKJ Jemaat Darmo. Mari kita masuk dalam ibadah dengan bangkit berdiri, kita masuk dalam panggilan beribadah yang demikian. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para murid Tuhan Yesus. Selama 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, para murid bertekun dalam doa dan persekutuan. Di hari Pentakosta inilah Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Tuhan memperlengkapi mereka dengan Roh-Nya supaya para murid tetap kuat dalam menjalani kehidupan, serta terus semangat menjalankan pelayanan dan karya Kristus di dunia. Kini marilah kita mengawali ibadah Minggu Pentakosta saat ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita, karena Tuhan Allah juga berkenan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 237, bait pertama dan ketiga, Roh Kudus tetap teguh. Teguh,
sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon tuntunan Tuhan dalam membangun ibadah hari ini dengan mengaku yang demikian. Ibadah ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema ibadah Minggu Pentakosta dan bulan Kespel pada saat ini adalah masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan. Mari kita sambut dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 391, bait yang pertama dan ketiga, Puji Tuhan, Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan kesadaran penuh kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan mengakui dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Firman Tuhan tertulis di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-22 akan menghantarkan kita untuk melihat setiap perbuatan yang telah kita lakukan. Demikian firman-Nya. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Mari bersama kita satukan hati, kita berdoa. Menyadari akan kelemahan dan keinginan daging manusia kami yang tidak dapat kami kendalikan, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu seringkali kami abaikan di dalam saat-saat kedagingan kami muncul. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kami, dan kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang Maha Kasih,
memberikan pengampunan kepada kami yang sungguh-sungguh percaya akan kuasa keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagi kita yang telah mengaku akan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, tiba saatnya kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kita tanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan memuliakan nama Tuhan, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 240A, bait 1 dan 2, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya Sumber Rahmat, selaraskan hatimu, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaranmu madah indah, kita belai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Silakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa memohon pimpinan Roh Kudus untuk memberikan pengertian, pemahaman, dan juga memampukan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh indah karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami manusia yang berdosa, Tuhan berikan pengampunan ketika kami mengakui dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami mengisi kesempatan hidup baru yang Tuhan berikan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang berkarya atas hati dan diri kami semuanya, memampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai dengan 21. Kisah Para Rasul 2,
ayat yang pertama sampai dengan ke-21, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodikia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, terlebih yang memelihara di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Pentakosta, Hari Turunnya Roh Kudus, dan tema liturgis masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksinya. Sedang tema khotbah pada hari ini, Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan kehidupan dan kebenaran yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus semakin jelas dan semakin nampak melalui turunnya Roh Kudus di kota Yerusalem. Bagi para murid pada waktu itu, mereka menantikan apa yang akan terjadi. Dan pada selanjutnya dari perjuangan para murid untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia inilah akhirnya
gereja Tuhan terbentuk. Dalam perjalanannya gereja Tuhan mengalami berbagai tantangan, mengalami berbagai kesulitan yang kadangkala tidak mudah untuk menentukan di mana jalan kebenaran itu harus dipilih dengan berbagai konsekuensi. Demikian pula sebagai umat Tuhan, kita masing-masing juga ditantang untuk tetap setia mengikuti tuntunan Roh Kudus di jalan yang kebenaran dan kehidupan itu, atau justru memilih untuk menyenangkan hati kita sendiri, memenuhi hasrat keinginan kita, sehingga kita tidak peduli lagi terhadap jalan kebenaran dan kehidupan itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai persekutuan gereja Tuhan dan buah sulung dari pekabaran Injil, buah sulung dari karya Roh Kudus sendiri, Gereja Kristen Jaiwetan ada di dalam berbagai tantangan kehidupan. Dari sejak berdirinya Majelis Agung tahun 1931 sampai pada zaman Jepang, di sana banyak sekali tantangan yang harus dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Tentu kita semua menginginkan yang terbaik. Semisal pada tahun 45, di mana para pemimpin gereja kita harus mengambil keputusan untuk tetap setia kepada panggilannya, atau karena tekanan pemerintah Jepang harus meniadakan ibadah, meniadakan persekutuan. Namun semuanya itu bisa dilalui oleh gereja kita. Tentu berkat pertolongan Roh Kudus pada tahun 1946, semua unsur gereja, terutama para pendeta, bersama-sama mengakui, menyesali jika ada di dalam masa kepemimpinan atau masa pelayanan mereka hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu diperingati sebagai Hari Pembangunan GKJW. Bagaimana persekutuan dibangun kembali dari keadaan tercerai-berai, dari keadaan tidak ada, bagaimana persekutuan itu hidup kembali. Itulah yang dinamakan Roh Kudus menuntun kepada kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar bagaimana Roh Kudus berkarya pada gereja mula-mula, ataupun kalau belum disebut sebagai lembaga gereja, pada saat turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta ini diceritakan, ada banyak orang berkumpul di Yerusalem. Artinya, ada persekutuan orang percaya menantikan karya Tuhan, sebagaimana yang dijanjikan ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan muridnya. Di situ nampak bagaimana perwujudan Roh Kudus sebagai lidah-lidah api dengan bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Dan bagaimana respon orang-orang yang telah dihinggapi oleh lidah-lidah api itu. Di situ dinampakkan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan di antara kerumunan orang banyak itu ada perasaan bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi kalau zaman sekarang ada yang mengklaim bahasa roh yang sekarang ini ada, itu adalah otentik sama dengan bahasa roh pada saat turunnya Roh Kudus di Yerusalem. Mohon diteliti lagi.
Jadi kalau sekarang ini ada bicara tetapi orang yang mendengar tidak tahu artinya apa-apa. Tetapi kalau bahasa roh pada saat turunnya Roh Kudus ini, orang yang mendengar itu bisa mengerti karena rasul-rasul itu dalam pendengaran mereka berkata-kata dan berbahasa dalam bahasa mereka. Jadi mereka mengerti. Sehingga di ayat 7 digambarkan mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8, bagaimana kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Macam-macam bahasa di telinga mereka. Mereka mendengar dan mengerti karena itu bahasa mereka sendiri. Jadi ada perbedaannya. Hal ini bukan berarti saya mengatakan bahwa bahasa roh yang sekarang ini sesat. Oh tidak. Mari diuji saja buahnya bagaimana. Kalau mengklaim dirinya bahasa roh yang asli seperti pada saat zamannya Pentakosta, kita lihat saja buah roh yang dihasilkan dari cara hidup mereka. Sekalipun juga ada yang masih termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ada yang lain yang nyinyir juga, mereka sedang mabuk anggur manis. Ya, memang pada waktu itu orang ini mungkin tidak menerima kuasa Roh Kudus itu sehingga menilai seperti itu. Tetapi banyak orang terberkati dengan peristiwa Pentakosta ini. Dan kalau kita teruskan di khotbah Petrus di situ, Petrus bisa menjelaskan apa yang mereka alami saat ini. Sebagaimana yang disampaikan Nabi Yoel di ayat 17 dan sampai 21. Maka Petrus menegaskan, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Kamu telah salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa durhaka. Dan kalau kita lanjutkan di ayat 22 sampai 25, intinya setelah para rasul menerima Roh Kudus, mereka mampu berkata-kata yang didengarkan orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus juga di dalam bahasa-bahasa mereka masing-masing. Dan itulah saksi Kristus mendatangkan kebaikan. Sekarang ini kita diuji. Kita mau berdiam untuk merasakan hadirat Tuhan atau kuasa Roh Kudus itu menuntun kita kepada kebenaran, ataukah justru kita lebih memilih kita pilihan yang menyenangkan hati kita masing-masing. Misalnya di masa pandemi ini, banyak gereja di kota sudah membangun persekutuan lewat media sosial, live streaming, baik di Facebook maupun juga ada yang di YouTube, ada yang langsung membuat website sendiri. Jemaat sudah terbiasa ibadah di rumah. Bagaimana kita sudah nyaman dengan keadaan ini. Dan kita tidak tahu kapan kita bisa bersekutu lagi seperti sebelum pandemi. Mungkin bagi saudara-saudara kita di pedesaan
sudah bisa memulai dengan protokol kesehatan. Namun di perkotaan ini tidak mudah. Saya bayangkan orang sudah terbiasa beribadah di rumah dengan mungkin tidak seperti keadaan di gereja. Baik itu pakaian, baik itu mungkin waktu yang disediakan, mungkin belum mandi, mungkin bajunya juga ya sudah baju bangun tidur pokoknya nyetel sudah ada, nyaman, enak, ya, ibadah di rumah. Baik yang sadar mempersembahkan bisa langsung transfer, ya. Yang nggak sadar ya saya nggak ngomong nggak sadar, tapi ada kalanya juga persembahan tidak terlalu diperhatikan. Nah ini yang kita juga tertantang dalam keadaan seperti ini. Apakah kita hanya mementingkan keegoisan kita masing-masing, ataukah kita mulai lagi semangat seperti pada tahun 1946, bagaimana para pemimpin gereja kita menyadari bagaimana sulitnya keadaan pada zaman pendudukan Jepang itu, bersama-sama berdoa, berdiam mencari kehendak Tuhan, sehingga tahun 46 gereja kita menggunakan momentum pertemuan para pendeta di Kertorjo untuk mempersiapkan sidang Majelis Agung yang pertama di Mojowarno, untuk bersama-sama menggunakan momentum tersebut sebagai hari pembangunan GKJ. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita menghadapi berbagai kesulitan di masa pandemi ini, kita harus mampu menata kehidupan gereja kita ini bersama-sama dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Pentakosta ini terus kita peringati, kita hayati di dalam kehidupan persekutuan kita. Kita yakini Roh Kudus menuntun kita kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Sebagai respon atas pemberitaan firman tadi, ada persembahan pujian oleh saya, Guru Injil, Pikar, dan KPMG dengan judul Bilih Roh Suci dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 283. Dipersilakan. Makaryo
Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita seluruh umat percaya di muka bumi kita ikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Murah atas kasih-Nya dan berkat-Nya. Maka kita menjadi umat yang diberkati. Marilah kita buktikan bahwa kita telah menerima dan menikmati berkat Tuhan dengan membawa persembahan dengan sukarela, sesuai dengan ajaran Alkitab. Firman Tuhan tertulis dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-29 berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan memperhiaskan kekudusan. Mari kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 292, bait yang pertama sampai yang kedua, Tabuh Gendang.
bangkitlah sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah lagu kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami di dalam mempersembahkan persembahan hari Minggu pada saat ini. Kami mohon Tuhan terima, sucikan dan pakailah sebagai alat di dalam kami bersama-sama menghayati karya Roh Kudus di dalam kehidupan persekutuan kami di Gereja Kristen Jaiwetan. Ampunilah kami jika di dalam mempersembahkan ataupun dalam menghayati karya Roh Kudus di dalam kehidupan persekutuan kami di Gereja Kristen Jaiwetan ini banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Demikian Tuhan, kami mohon Engkau juga senantiasa memberikan pertolongan kepada kami semuanya di dalam upaya mencegah penyebaran virus corona, bahkan juga program vaksinasi COVID-19 ini. Jika ada yang masih takut dan khawatir, kami mohon dalam Roh Kudus-Mu, Engkau berkarya pada saudara-saudara kami tersebut. Demikian pula untuk bangsa dan negara serta pemerintahan kami Indonesia ini. Kami mohon Tuhan jauhkan kami dari hal-hal yang jahat, sehingga bangsa dan negara kami Indonesia boleh terus membangun kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan di GKJW, baik di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, majelis agung. Ampunilah kami jika kami melakukan kesalahan, bahkan mungkin belum menyadari kesalahan tersebut, sehingga membuat kami semua berada dalam keadaan seperti ini. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami semua untuk mampu bangkit dari pergumulan ini, mampu menata Gereja Kristen Jaiwetan berdasarkan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga dan pekerjaan. Kami mohon Tuhan memberkati kami dengan berbagai berkat kebaikan Tuhan untuk keluarga dan pekerjaan kami. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak. Kami mohon Tuhan juga memberkati kami, memberkati anak-anak kami, bahkan juga hal-hal yang belum kami bisa sebutkan saat ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini pulang ke rumah kami masing-masing, ataupun kami undur dari perjumpaan ini. Kami mohon Tuhan juga menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akhiri dengan doa Bapa kami dengan menyanyikan kidung kontekstual 143. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan
bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Saya undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita akhiri pada hari ini. Berakhirnya ibadah hari ini bukan berarti berakhir pula ibadah kita di dunia, namun awal ibadah kita yang sesungguhnya dengan sesama. Mari kita lakukan segala perintah Tuhan melalui tutur kata serta tindakan kita, dan menjadi terang serta sumber kasih bagi sesama karena Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita. Mari kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 163, bait yang pertama dan ketiga, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah. Tuhan kasihilah dan percayalah Dia. Ia telah pergi, Ia datang kembali. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Kamu jemaatnya tahu jalan ke situ. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Lakukanlah sabdanya seraya menanti. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara, serta terimalah berkat-Nya yang demikian. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memberkati dan memelihara
Tuhan Yesus senantiasa baik hati dan murah hati. Roh Kudus senantiasa mengasihi dan memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudara kini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Gusti, haleluya. Puji Gusti, haleluya. Puji Gusti, haleluya. Puji Gusti, haleluya.